Hai, saya El, dan ini adalah pembahasan terakhir tentang Javier. Sebelum video ini, saya telah membuat dua video yang membahas tentang kejanggalan cerita Javier, seorang TikToker yang diyakini terjebak di tahun 2027. Saya telah membahas banyak poin penting, mulai dari bukti bahwa dirinya tidak berada di tahun 2027, hingga bukti bahwa dirinya tidak sendirian di dunia tersebut. Saya pribadi meyakini, jika kalian adalah penonton setia channel Pace Komputer, satu video saja sudah lebih dari cukup untuk memahami rangkaian cerita seperti ini hanyalah hoax semata. Namun jika memang suatu kejadian harus dibahas, tentu saja saya akan mencoba menjabarkan serinci-rincinya agar tidak perlu membuat video sejenis di kemudian hari. Seperti halnya pembahasan-pembahasan sebelumnya, seperti hack Videotron, hack Omet TV, maupun pembodohan konten horor, video penjelasan yang saya buat diusahakan memiliki poin besar di dalamnya. Dalam kasus ini, yang ingin saya tanamkan adalah sikap kritis dalam menghadapi munculnya orang-orang yang mengaku sebagai time traveler, dan Javier adalah contoh kasus yang sangat tepat. Harapan saya, setelah rangkaian video kejanggalan Javier ini, siapapun yang menonton akan memiliki dasar pemikiran yang cukup untuk lebih kritis jika suatu hari muncul Javier-Javier berikutnya dengan settingan yang lebih meyakinkan. Bagi saya pribadi, kesalahan terbesar Javier adalah dirinya terlalu serakah dengan menggabungkan tiga ide besar yang biasa digunakan dalam settingan film, yakni amnesia, time traveler, dan dunia paralel. Hal tersebut ibarat kalian mempunyai teman yang mengaku sedang berpacaran dengan Maudy Ayunda dan di waktu bersamaan punya selingkuhan Pevita Pierce, sekaligus mengaku sempat pacaran dengan Raisa waktu masih SMA. Ceritanya terlalu indah untuk menjadi kenyataan, sama seperti kisah Javier ini. Bagaimana kita menyangkal teman yang mengarang cerita cinta tidak masuk akal seperti tadi? Ya, dengan meminta bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Hal tersebutlah yang juga diminta oleh kebanyakan netizen kepada Javier, dan saya akan coba menjabarkannya di video ini. Menurut kalian, apa modal terbesar dalam cerita Javier ini? Bagi saya, ada dua modal utama yang dibutuhkan. Pertama, rekaman keadaan kota yang kosong, dan kedua, narasi yang tepat. Dengan bermodalkan rekaman video yang memperlihatkan situasi kota yang terlihat kosong, Javier dapat mengarang cerita seolah-olah dirinya berada di dunia lain, entah masa depan, masa lalu, bumi dengan dimensi lain, bumi di dunia paralel, dan sejenisnya. Yang tidak saya mengerti dari awal cerita Javier adalah mengapa dirinya terlihat seperti berjuang keras membuktikan dirinya benar-benar sendiri di dunia tersebut, hingga mengupload ratusan video dengan tema yang sama. Bagi saya pribadi, kesalahan berpikir Javier adalah dirinya mengira dengan mengupload banyak video yang memperlihatkan kota yang kosong akan meyakinkan penonton bahwa dirinya benar-benar sendiri di dunia tersebut. Padahal hal tersebut sangatlah keliru. Seperti yang biasa saya katakan, untuk memperlihatkan fakta, kalian harus menunjukkan bukti yang tak terbantahkan. Saat mengupload video situasi kota yang kosong, kita sebagai penonton dapat menyangkal dengan argumen, bisa saja videonya direkam saat keadaan sudah sepi, misalnya saat tengah malam atau saat subuh di mana matahari baru saja terbit. Atau argumen lain seperti, palingan videonya diedit menggunakan After Effects, toh banyak tutorialnya di YouTube. Atau dalam kasus Javier, argumen paling populer adalah, palingan videonya direkam saat kota sedang dibatasi karena corona.
Tiga argumen di atas sudah cukup untuk membuat video kosong Javier menjadi tidak berarti dan tidak cukup kuat untuk membuktikan dirinya yang sendiri di kota tersebut. Jika kalian adalah Javier, apa yang bisa kalian lakukan untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar seorang diri di dunia tersebut? Cara terbaik untuk membuat orang-orang percaya dengan Javier yang seorang diri adalah dengan mengupload konten-konten barbar. Saya akan beri beberapa contoh. Saat dirinya melintasi deretan mobil yang terparkir, dibanding sekedar jalan tanpa tujuan, Javier bisa menghancurkan semua mobil tersebut dari ujung hingga ujung dan merekamnya. Atau saat dirinya merekam motor Ducati, dibanding sekedar memperlihatkan motor tersebut, membakarnya akan membuat penonton lebih yakin dengan videonya. Contoh lain, saat dirinya mengunjungi museum atau tempat bersejarah lainnya, akan sangat epik jika Javier membawa piloks dan mulai mencoret-coret lukisan mahal atau merusak barang-barang bersejarah yang ada di kota tersebut. Selain itu, Javier juga bisa mengunjungi bank dan mengambil seluruh uang di bank tersebut lalu membakarnya. Atau yang lebih epik lagi, Javier bisa merekam saat dirinya membakar bank, kantor polisi, mall, rumah sakit, gedung bersejarah, ataupun markas klub sepak bola seperti Valencia dan Barcelona. Saya jamin saat melakukan segala hal barbar yang barusan saya contohkan, seluruh penonton termasuk saya akan langsung percaya bahwa Javier benar-benar seorang diri di dunia tersebut. Terlebih jika aksinya disiarkan secara live entah di TikTok maupun Instagram seperti yang diinginkan penontonnya selama ini. Javier tentu saja tidak perlu takut. Toh di dunianya tidak ada polisi yang akan menangkapnya karena melakukan tindakan kriminal tersebut. Namun yang terjadi, dari video awal hingga yang terakhir diupload, Javier tidak pernah sekalipun melakukan hal yang tergolong tindak kriminal berat. Sekarang yang menjadi pertanyaan terbesar para penikmat cerita Javier adalah bagaimana cara Javier membuat video TikToknya? Bagaimana cara Javier mengosongkan kota untuk sekedar syuting? Terkait hal ini, banyak spekulasi yang beredar. Mulai dari videonya diedit menggunakan aplikasi seperti Adobe After Effects hingga penggunaan fitur Magic Eraser di handphone Google Pixel 6 Pro. Saya meyakini kebanyakan video Javier, terutama video-video awalnya, diambil saat masa lockdown atau sejenisnya di kota Valencia. Kalian bisa coba membuka YouTube dan masukkan kata kunci lockdown Valencia. Maka kalian akan melihat beberapa video yang memperlihatkan situasi kota Valencia yang sangat sepi. Saya merekomendasikan kalian untuk melihat video dari channel YouTube 491 Days Travel Vlog untuk melihat situasi kota Valencia yang sama sepinya seperti di video Javier. Semoga pemilik channel ini dan kebanyakan warga Spanyol lain tidak ikut-ikutan mengarang cerita sebagai time traveler seperti Javier. Amin. Selain dibuat saat pembatasan kota, beberapa video juga dibuat dengan pemilihan waktu tertentu yang memang sepi seperti tengah malam. Untuk video lain seperti saat mengunjungi museum, McDonald, restoran, hotel, bahkan klub sepak bola, saya rasa lebih mudah dibuat dibanding kota yang kosong, sebab yang dibutuhkan hanyalah kesepakatan dengan pengelola tempat tersebut. Dari zaman dahulu kala hingga tahun-tahun mendatang, akan selalu ada seseorang yang mengaku sebagai time traveler. Untuk menyangkal orang-orang seperti ini, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, minta kepadanya menunjukkan mesin waktu yang dirinya gunakan. Percayalah, mayoritas penjelajah waktu akan langsung mengeluarkan skill ngeles mereka dan mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Kedua, tanyakan pada dirinya prosedur perjalanan waktu, mulai dari teori dasar perjalanan waktu hingga teori apapun yang mendukung hingga dirinya berhasil melakukannya. Hingga di titik ini,
Kebanyakan penjelajah waktu akan ngeles dengan redaksi lupa, ingatan dihapus, atau seperti konsep Javier, yakni amnesia. Dan cara terakhir untuk menyangkal time traveler adalah, jika dirinya berasal dari masa depan, suruh saja dirinya menunjukkan teknologi atau apapun yang berasal dari tahun asalnya, semisal handphone, laptop, atau alat elektronik dari masa depan. Jika dirinya tidak dapat menunjukkan apapun, maka dipastikan ceritanya hanya hoax belaka. Dalam kasus Javier, kalian juga tidak akan menemukan teknologi dari tahun 2027. Handphone yang dirinya gunakan untuk merekam sudah ada di masa sekarang, termasuk laptop yang ia gunakan yakni MSI Creator 17 sudah rilis sejak April 2020. Bahkan flash disk yang diyakini dari komplotannya di masa depan juga sudah ada sejak tahun 2010. Bukti dirinya berada di tahun 2027 hanya perangkat elektronik yang menunjukkan hal tersebut, sedangkan pembuktiannya sangat lemah dan mudah disangkal sebagai settingan. Pertama, tanggal kalender komputer ataupun tanggal di jam tangan dapat diubah dengan sangat mudah seperti penjelasan saya di video pertama. Kedua, baik Siri maupun Google Assistant dapat dimanipulasi untuk mengatakan hal tertentu dan hanya perlu editan sederhana untuk menyelesaikan triknya. Jangan-jangan kalian yang percaya Siri dan Google Assistant tidak dapat diakali juga percaya dengan video-video konyol seperti hack siaran TV diganti suara azan padahal hanya modal mengganti audio. Javier selalu berkata, perangkat elektronik di dunianya menunjukkan tahun 2027. Sekarang apa jadinya jika ada perangkat elektronik di video Javier yang tidak menunjukkan tahun 2027? Dalam kesehariannya, Javier biasa memperlihatkan jam tangan untuk menunjukkan waktu saat itu. Dalam kebanyakan video, tanggal dan hari di jam tangan memang sesuai dengan kalender 2027. Namun blunder terbesar Javier ada di video saat dirinya mengunjungi McDonald. Di video tersebut, kalian dapat melihat jam tangan Javier menunjukkan tanggal 6 April dan hari Kamis. Sayangnya, dalam kalender 2027, tanggal 6 April justru merupakan hari Selasa. Tahun terdekat di mana tanggal 6 April merupakan hari Kamis adalah tahun 2023. Kemungkinan besar Javier terburu-buru saat mengubah jam tangannya sebelum membuat konten, sehingga blunder ini dapat terjadi. Selain jam tangan, jika kalian jeli, di video saat Javier melihat isi flashdisk yang dikirimkan kepadanya, ketika menyorot file yang akan dibuka, kalian akan melihat date modified file-file tersebut adalah tahun 2021, bukan 2027. Tapi saya yakin, kalian sebagai Javier lovers pasti paling jago kalau urusan ngeles untuk hal-hal seperti ini. Di video pertama tentang Javier, saya menjabarkan salah satu alasan saya tidak percaya dengan cerita Javier adalah dirinya mulai terkenal di aplikasi TikTok. Banyak yang menyangkal perkataan saya dengan mengatakan bahwa Javier memposting videonya di TikTok karena hanya TikTok yang masih bisa diakses di tahun 2027. Saya yakin siapapun yang berkata demikian pasti tidak mengikuti cerita Javier secara menyeluruh. Sebab dari awal, Javier juga memiliki akun YouTube dan akun Instagram. Di salah satu video TikToknya, Javier memberitahu akun YouTube-nya, yakni youtube.com/unicosobreviviente. Dan di akun YouTube-nya, kalian akan mendapatkan link segala sosial media Javier, mulai dari Instagram, Twitch, Twitter, bahkan emailnya yakni unicosobreviviente@outlook.is. Akun YouTube Javier ini akan menjawab segala pertanyaan saya di video sebelumnya, yakni apa motivasi Javier membuat videonya, dan apakah Javier memiliki kartu identitas diri, nomor rekening, dan nomor handphone.
Saat menonton video di channel Javier, jika beruntung kalian akan menjumpai iklan, yang berarti Javier mendaftarkan channelnya untuk dimonetisasi. Bagi kalian yang awam dengan dunia per-YouTubean, untuk menerima pembayaran dari YouTube, setidaknya kalian harus memverifikasi 3 hal. Pertama, memverifikasi identitas diri dengan mengupload tanda pengenal seperti KTP atau SIM. Kedua, memverifikasi metode pembayaran seperti rekening bank yang akan digunakan. Dan terakhir, memverifikasi alamat dengan PIN AdSense yang dikirimkan ke alamat kalian. Hanya dengan video iklan di channel YouTube-nya, kita dapat memastikan bahwa Javier tidak lupa ingatan karena pasti memiliki kartu identitas, nomor rekening aktif, dan pastinya alamat tetap untuk mengonfirmasi PIN AdSense yang dikirimkan oleh Google. Untuk motivasinya membuat video, juga harusnya sudah terjawab dengan adanya iklan di channel YouTube-nya tersebut, ditambah dengan fitur membership yang ditawarkan mulai dari harga 20.000 hingga 150.000 per bulan. Untuk nomor handphonenya sendiri, jika kalian mencoba menggunakan fitur forget password di penyedia layanan emailnya, kalian akan mendapatkan 2 digit terakhir nomor handphone Javier, yakni 04. Pertanyaan terakhir yang tersisa adalah, mengapa Javier tidak menunjukkan wajahnya? Pertanyaan ini sungguh sangat masuk akal, sebab jika saya adalah Javier yang tidak ingat identitas, cara termudah adalah mengupload video dengan wajah sendiri agar keluarga ataupun kenalan dapat memberikan jawaban kepada saya. Saya meyakini ada 2 alasan mengapa Javier tidak menunjukkan wajahnya. Yang pertama, jika wajahnya terlihat, tentu semua orang yang pernah bertemu akan langsung mengenalinya. Bayangkan jika ada yang mengenalinya dan langsung berkata, "Alah, sok-sokan time traveler, tinggal satu kompleks dengan saya di pasar lama saja mo." Setelah terbongkar, pasti akan sulit bagi Javier mengambil video untuk konten kedepannya. Dan alasan kedua, mana tahu ada pihak yang menuntut karena Javier dianggap menyebarkan video hoax. Kurang lebih, demikianlah rangkaian penjelasan tentang Javier ini. Sebenarnya masih banyak poin yang bisa dijelaskan, seperti kejanggalan Javier yang tidak melakukan live streaming padahal memiliki wifi, atau kemungkinan identitasnya yang diyakini sebagai polisi, hingga hubungan dengan Beta Entertain Spain yang kebetulan memiliki proyek Unico Sobreviviente dan kebetulan juga memiliki CEO bernama Javier. Namun saya cukupkan sajalah hingga di sini. Toh 3 video harusnya sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan kalian. Jika pada akhirnya masih penasaran, kalian dapat menonton beberapa channel storyteller yang memang konten utamanya membahas Javier. Saya sendiri tidak memiliki masalah pribadi dengan Javier. Saya hanya sekedar kasihan dengan penontonnya, khususnya di Indonesia, yang kelihatannya terlalu serius mempercayai cerita time traveler ini. Sama seperti konten horor settingan, tidak ada yang salah dengan menonton video-video Javier, sepanjang dinikmati sebagai hiburan dan dianggap seperti menonton film. Saya pun cukup mengapresiasi Javier yang bahkan melibatkan diri dalam donasi untuk anak-anak penderita kanker. Saya doakan semoga kedepannya makin banyak pihak termasuk pemerintah Spanyol maupun brand-brand besar yang bekerja sama dengan dirinya. Sekian Talk Komputer episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!